Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks eksplanasi. Kita mengingat kembali ya, apa itu teks eksplanasi. Apakah kamu pernah mencermati suatu kejadian atau peristiwa sosial di lingkunganmu? Atau melihat berbagai fenomena alam lainnya? Contoh peristiwa alam atau fenomena alam. Gunung meletus. Pasti terbesit pertanyaan, mengapa dan bagaimana gunung meletus itu bisa terjadi? Dan jawabannya bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Pasti ada sebab yang mengakibatkan peristiwa itu terjadi. Contoh peristiwa alam lain yaitu pelangi. Mengapa dan bagaimana pelangi itu bisa terjadi? Contoh peristiwa sosial unjuk rasa atau demo. Pemukiman kumuh, pengamen jalanan, dan masih dengan pertanyaan yang sama. Mengapa dan bagaimana unjuk rasa bisa terjadi? Mengapa dan bagaimana pemukiman kumuh bisa terjadi? Dan pengamen sering dianggap negatif oleh masyarakat. Mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Apa saja sih struktur yang membentuk teks eksplanasi? Ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Apa saja sih penjelasan ketiga itu? Mari kita simak. Pernyataan umum berisi gambaran secara umum tentang peristiwa alam atau sosial yang akan disampaikan. Deretan penjelas berisi detail tentang proses mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Sedangkan interpretasi merupakan intisari atau simpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Berikut adalah contoh teks dan strukturnya. Silahkan bisa di-pause dan dibaca keseluruhan ya. Sebagai pelengkap teks, kita masuk ke bahasaan teks eksplanasi. Apa saja kebahasaannya? Ini bukan menjadi patokan, tapi biasanya ada di dalam teks eksplanasi. Silahkan bisa dibaca. Kaidah kebahasan teks eksplanasi yang pertama ada konjungsi kausalitas, seperti kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan sebagainya. Ada juga konjungsi kronologis seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebagainya. Banyak menggunakan keterangan waktu seperti kemarin, sore hari, seminggu yang lalu, dan sebagainya. Banyak menggunakan istilah ilmiah dan pemilihan kalimat pasif. Untuk kata ilmiah dalam teks eksplanasi gunung meletus ada istilah erupsi, magma, dan lava. Di dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Bisa dibaca perbedaannya, kalimat aktif itu seperti apa dan kalimat pasif seperti apa. Sebenarnya teks eksplanasi sering kita jumpai di sekitar kita. Hampir semua orang pernah membaca atau melihat langsung tentang proses suatu kejadian seperti fenomena alam misalnya, bencana gempa bumi, gunung meletus, atau peristiwa sosial misalnya arus mudik, unjuk rasa, kriminalitas, dan sebagainya. Jadi, sebuah teks dikatakan termasuk jenis teks eksplanasi jika isi teks tersebut berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya itu bisa terjadi. Di dalam video ini ada teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor. Kalian sudah mengetahui strukturnya apa saja dan bagian-bagiannya mana saja. Kemudian silakan dicari kaidah kebahasaannya, diidentifikasi mana yang termasuk kalimat pasif, mana yang termasuk kata ilmiah, dan lain sebagainya. Foto kemudian dikirimkan ke WA Bu Miftah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.